pokoknya barang-barang amoh kuwi iso diambil oleh bank sampah kecuali swalamoh, katanya begitu. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Odeomah Diskusi. Di sini kita berdiskusi apa aja. Semoga diskusi yang akan kita hadirkan nanti bermanfaat untuk Anda. Setidaknya ya memberikan tambah ilmu pengetahuan gitu ya. Dan di siang hari ini ya, kita kedatangan tamu ibu-ibu yang banyak banget membawa tas gitu ya. Ini produk dari teman-teman bank sampah yang ada di Desa Dukuh, Kecamatan Lembean. Ada Ibu Siti Romlah selaku Ketua Bank Sampah Berkah Mukti. Selamat siang, Bun. Selamat siang. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah baik. Siap. Bun, ini bawa berapa orang nih, Bun, rombongannya, Bun? Ini rombongan emak-emak milenial ini ya. Keren. Mama milenial. Iya, mohon diizinkan untuk memperkenalkan satu persatu nih. Untuk yang sebelah kanan ini dari penggiat sampah. Yang sampah ya. Yang sebenarnya walaupun belum ada SK tapi luar biasa gerakan beliau-beliau di lingkungan beliau adalah pioner yang ada di wilayah masing-masing. Oh, siap. Yang ini yaitu berasal dari Desa Kediren. Terus yang kedua ini sebagai pengurus inti dari produksi tas Sedulur Mukti yang di sini produk-produk dari beliau dari ya pengurus produksi tas Mutiara Mukti. Terus yang ketiga yaitu Ibu Herlina yaitu dari Lembean Kulon. Beliau adalah penggiat khususnya jelantah. Oh, jelantah. Terus yang berikutnya adalah Mbak Erli Kusmiati, itu penggiat sampah dari Desa Tumbul. Dan yang terakhir di laut adalah Ibu Hajah Endang Suwarni yang berasal dari Desa Muri. Dan kita semua dari Kecamatan Lembean. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Sehat Bun, nggih? Masih puasa Bun? Kelihatan agak lemes semuanya. Tapi patut diacungi jempol gitu ya, ada semangatnya ibu-ibu. Ini satu kecamatan dan alhamdulillah beliau-beliau itu adalah penggerak, penggiat, otomatis tukang oyak-oyak tapi totalitas maksimal di lapangan. Iya. Saya senang kalau kenal dengan orang yang giat kayak gini nih Bun ya. Apalagi sampah gitu lah ini. Iya, sampah gitu. Betul sekali. Nah cerita dulu dong Bang Bun terkait ini kan ada dari perkumpulan beberapa bank sampah ini menghasilkan produk-produk dari sampah menjadi sesuatu yang nilai ekonomisnya tinggi gitu ya. Betul. Nah monggo Bun, ini apa yang dilakukan teman-teman bank sampah di Lembean apa aja gitu Bun? Khususnya dari Mukti, yaitu bergerak sejak tahun 2020 dan kebetulan kita mungkin pernah bertemu di WCDI kemarin ya tahun 2021 dan dari situlah mengangkat bank sampah Berkah Mukti yang ada di Desa Dukuh menjadi tempat WCDI tahun 2021 dan kebetulan saya sebagai ketuanya pada tahun 2021 tersebut. Dan itu bukan berawal baru bergerak Boten, tetapi itu sudah 1 tahun bergerak. Artinya tahun 2020? Iya, 2020 sudah bergerak dan akhirnya sudah saya sampaikan di awal mungkin dengan istilahnya uji coba kami, yaitu di setiap RT saya memberikan yaitu 3 karung yang ada tulisannya kertas plastik itu jadi pilah sampah. Pilah sampah di rumah belajar dari rumah masing-masing. Secara otomatis dari rumah itu sampah sudah terpilah. Iya. Dan ini cukup membantu Bun ya untuk mengolah sampah lebih berguna lagi gitu ya. Artinya dari kan kita bisa bedakan kalau plastik kemudian ada kertas itu kan kalau tercampur kan kita kerja lagi gitu ya. Betul. Kan kalau dari rumah tangga itu sudah ini plastik, ini kertas, jadi tinggal sudah dipilah. Nah ini kalau produk apa aja Bun yang jenengan punya nih Bun?
mohon maaf kami sampaikan kenapa kita mencoba untuk belajar memilah sampah dari rumah. Karena menunggu fasilitas-fasilitas yang ada. Yang jelas kenapa kita menganjurkan untuk memilah sampah dari rumah, karena kekurangan kami adalah belum ada tempat penampungan dan pemilahan. Jadi gerakan kami tidak menunggu fasilitas itu ada, tapi gerakannya kami dulukan, dan ternyata alhamdulillah antusias dari masyarakat luar biasa. Artinya tempat yang kedua kayaknya SDM juga kurang. Betul. Oke, lanjut Bun. Setelah oke dipilah, kemudian apa yang dilakukan oleh jenengan di bank sampah jenengan itu? Alhamdulillah sampai sekarang diterima, dan mungkin dari ibu-ibu banyak yang kepo karena inovasi dari bank sampah kami yaitu merubah sampah jadi emas. Itu ya. Iya. Ibu pasti pengen semua gitu ya. Sampah kok jadi emas gitu ya. Betul. Nah Bun, boleh dijelasin dong gimana sampah yang selama ini monok itu juga sebuah masalah buat kita semua gitu. Nah, kok bisa jadi emas itu simsalabim jadi emas atau gimana sih sebetulnya Bun? Itu diapain gitu? sempat nun sewu nggih, Bapak Bupati, beliau sempat menjuluki saya pesulap karena pertama kali mendengar sampah jadi emas itu yang waktu WCD. Nah itu pada awalnya sampah itu kita ambil dan itu arahnya kan ditabung. Kita menyerahkan ke masyarakat, itu masyarakat maunya gimana? Kita menyerahkan itu arahnya untuk apa dan diapakan. Nah saya beri beberapa, yaitu bisa ditabung, bisa langsung dibayar tunai, bisa langsung untuk ditukar sembako, dan bisa langsung yaitu ditukar emas. Iya. Dan perjuangan saya tidak semudah yang dibayangkan, walaupun itu namanya emas. Tapi dari kita kan emasnya emas mini gold batangan, bukan emas yang dipakai. Kalau di desa kan nuwun sewu, kalau wong desa itu pengennya emas itu kan dilihat orang, saya punya emas. Kalau di sini kan bukan. Di sini kan kepingan kecil-kecil gitu. Jadi ya tujuannya kita kan untuk ditabung, bukan untuk dipertontonkan gitu. Nah ini meskipun ibu kayaknya nggak pakai, cuman kan di rumah banyak emasnya Bu ya? Iya. Banyak. Berapa sudah yang mungkin berimplementasi dengan emas itu? Artinya ini juga mengajak masyarakat untuk kebiasaan menabung, tapi dalam bentuk emas gitu ya. Itu berapa sekarang untuk nasabah yang memanfaatkan sampah jadi emas? Sampah jadi emas. Khususnya untuk ada kalau hari raya begini, ada yang ditukar sembako, ada yang langsung diminta uang. Terus kalau yang emas itu memang kami sarankan kalau beliau itu mau mengambil alternatif untuk ditabung dengan emas, saya mengharapkan jangan sekali-kali segera dijual lagi. Kan intinya ditabung. Jadi emas itu bertahan lama akan semakin tinggi nilainya, karena inflasi emas semakin lama akan semakin meningkat. Dan mungkin bisa dibuktikan, mungkin tahun 1900-an harga emas itu seharga 100.000 ya, itu dapat 1 gram. Dan sekarang 2023 100.000 itu dapat apa? Nah, tapi 1 gram emas tersebut sekarang berapa? 1 juta lebih. Luar biasa kan? Iya, ternyata luar biasa ya, tinggi gitu ya. Iya, makanya untuk napa menika tujuan saya menabung emas itu untuk masa depan, untuk jangka panjang. Artinya untuk memahamkan masyarakat, mungkin kan dulu ya pikirannya itu ya, orang mungkin pikirannya, emas bisa ditukar dengan cincin atau lain-lain. Nah itu memahamkan bahwa emas yang kita dapatkan kalau menabung di bank sampah jenengan itu adalah sebuah emas gold untuk investasi. Berapa lama sih Bu? Butuh waktunya untuk memahamkan seperti itu? Enggak lama, ini seperti contohnya kita langsung penggiat-penggiat ini. Ini semua penasaran tentang sampah jadi emas. Beliau sudah secara langsung sudah menjadi istilahnya menginvestasikan sampahnya di emas. Dia sudah punya sendiri. Apalagi beliau waktu pertama kali itu sudah mendapatkan mungkin seharga 600. 1 kali
apa itu ya, tidak tahu mengumpulkan sampah kan arahnya mungkin biasanya kan ke rosok gitu kan. Iya, tapi setelah tahu kalau masuk ke bank sampah bisa jadi emas, itu akhirnya beliau juga mungkin penasaran, langsung ditukar dengan emas dan mungkin bisa langsung iya langsung pelaku utamanya. Boleh lihat dong, ada yang bawa emasnya tuh? Iya, ada semua ini. Iya, itu setengah gram. Nah, ini contoh emas setengah gram Bun ya? Iya. Mini gold ini ya? Iya, mini gold. Bun, kalau emasnya sendiri sebenarnya ada berapa, kalau bilang apa ini, berat atau apa, bentuknya kayak apa gitu, atau ukurannya berapa aja? Gramasi. Gramasi. Gramasi mulai gramasi 0,025 itu 0,025. pertama kali saya ikut itu seharga 36. Sekarang seharga 50.500 hari ini. 50.500 Hari ini itu berarti kan 3 tahun ya, 3 tahun. Pertama kali gabung itu 0,025 itu 36.000. Dan tahun ini 0,025 gram tersebut adalah 50.500. 3 tahun sudah begitu banyak, apalagi yang setengah gram. Iya. Dulu mungkin itu sekitar 400-an, sekarang sudah sekitar 600-an. Waduh, nilai kenaikan cukup tinggi Bun ya. Betul. Tapi tadi mungkin saya tanya untuk ini kan ada beberapa yang ada 0,25 ya. Yang pertama. Terus ada berapa ukuran aja yang dipunyai? Ada 0,025, ada 0,05, ada 0,01, ada 0,1 dan ada 1 gram. Itu kalau dinilai tabungannya berapa sih Bun? 0,25? Mulai 0,025 itu sekarang itu 50.500. 50.500. Jadi sampah itu yang nominalnya mungkin sudah ada 40.000 itu sudah bisa langsung ditukar dengan emas mini gold. Gitu. Tapi untuk mengumpulin sampah itu berapa kilo itu Bun? Yang mungkin 0,025 biar aku sekarang oke lah. Aku harus ngumpulin berapa kilo sampah untuk mendapatkan yang 0,25 gitu. Kalau berapa kilonya kita nggak berapa. Ya? Iya, kan ada banyak jenis sampah yang ada di dalamnya. Ada plastik, ada besi, ada spon, ada pipa. Oh, banyak sekali ya jenis-jenis sampah tersebut. Tergantung kita dapat sampahnya apa gitu. Iya, dan nominalnya juga sendiri-sendiri. Beda harga ya. Iya. Betul. Plastik pun kayaknya juga beda harga ya. Beda. Namun dijelasin dikit dong. Mungkin biar yang melihat kita di program kita Omah Diskusi juga tahu harga sampah itu kisarannya berapa. Taruhlah gini, mungkin plastik, ada juga mungkin kertas. Nah itu berapa sih Pun standar harganya gitu? Kalau secara umum kita kan sebagai istilahnya pengambil di lapangan itu jelas beda dengan kita harga pengepul. Karena nun sewu kita gerak di lapangan otomatis kita memikirkan yang mengambil. Ya, yang mengambil kan kita ya juga lelah dan gimana terus untuk harga tersebut jelas di bawah pengepul. Karena keuntungan tersebut untuk operasional. Iya, penggerak tersebut walaupun mungkin secara kesejahteraan kita tidak memenuhi ya, maksudnya kan ya intinya kalau napa menika masih ada turahan ya dibagi, kalaupun enggak ya tapi kan namanya kan relawan. Kalau relawan jelas dari taruhlah di pengepul mungkin bedanya 500 rupiah atau 100 rupiah gitu kan. Tetapi yang ada di bank sampah ini kan untuk kelanjutan daripada program ya. Dan manfaatnya lebih besar daripada perbedaan harga cuma 100 sampai 500 rupiah gitu ya. Karena apa? Nggak ada pengumpul sampah emas kayak gini tuh nggak ada Bun ya. Cuma di program bank sampah yang ada di Lebian situ gitu ya. Oh keren. Nah Bun, untuk mekanisme pengumpulan sampah sendiri di tempat jenengan seperti apa? Ini kan ada petugas sendiri tuh sekarang. Iya betul. Kalau di tempat kami sampai saat ini ya sudah saya sampaikan karena kita ke rumah ke rumah. Gitu. Ada petugas yang ngambil rumah? Iya, dan mungkin secara langsung saya juga terjun langsung. Oh gitu. Betul. Jenengan ngambil sendiri juga? Nanti biar beliau-beliau yang akan menyampaikan karena beliau-beliau sudah tahu gerak saya. Kalau saya menyampaikan khawatirnya nanti saya mengada-ada itu.
Bun, saya masih tertarik kepada Bunda yang punya ini dong. Dulu awalnya sudah berapa lama ini punya ini, Bun? Sampah bisa jadi emas. Saya tertarik cari informasi ke Buronglah. Ternyata kok kira-kira bisa kok dari muslimat yang ada di Desa Muri, kira-kira bisa kok dijalankan. Akhirnya kami mencoba didampingi langsung oleh Buronglah. Caranya begini, kita kan punya jamaah. Jadi dari jamaah itu kita aturkan bahwa sampah yang tidak bermanfaat, yang harusnya itu jadi masalah bagi kita semua, itu bisa kita pilah dan nantinya bisa kita, yang jelas untuk ibu-ibu pertama itu yang menarik itu karena bisa jadi emas itu. Akhirnya jamaah kan penasaran begitu. Terus Buronglah sendiri kami undang untuk sosialisasi di jamaah. Terus akhirnya setelah itu kita eksekusi karena kita jamaah, jadi gampang untuk penyampaian ke anggota begitu maksudnya. Jadi kita sudah ada sosialisasi dari Bu Siti, akhirnya kita tentukan harinya. Tapi kan sebelum itu kan sudah ada persiapan di grup kita. Ini nanti bank sampah hari Ahad akan ke sini. Jadi sebelumnya 2 minggu sebelumnya monggo, bank sampah tidak seperti rosok. Jadi pertama tujuannya akhirnya walaupun awalnya itu tertarik dengan emasnya, tapi goal kita dari jamaah muslimat, rumah-rumah ibu-ibu jamaah itu bersih dari sampah. Dan mengingat kalau ibu-ibu yang ada di desa ini, kalau ibu-ibu yang ada di desa itu plastik itu biar tidak berserakan, kalau dibuang itu tidak bisa hancur, akhirnya dari ibu-ibu kan dibakar. Dijelaskan bahwa polusi dari pembakaran plastik itu sangat berbahaya sekali, dan itu sudah ada buktinya. Bapak warung yang ada di lingkungan itu setiap cetek geni itu kan pakai plastik itu, dan akhirnya setelah tidak marung itu punya penyakit sesak napas. Nah, karena dengan bukti itu ibu-ibu mau mengumpulkan sampahnya, dan dari bank sampah itu tidak seperti rosok. Mungkin permasalahannya di lingkungan itu kalau rosok spon tidak mau, plastik tidak mau, tapi di kita di bank sampah apapun mau. Sampai ada omongan begini, pokoknya barang-barang amoh iso diambil oleh bank sampah kecuali swalamoh, katanya begitu. Jadi apapun ya yang amoh itu bisa jadi duit. Iya, bisa jadi emas kecuali swalamoh gitu. Jadi jargon di kami. Dan untuk kalau cerita masalah bisa dapat sekian besar emas itu karena kita kan awal, Mas. Kita awal, jadi dengan semangat ingin jadi emas itu tadi, rumah dibersihkan. Apa-apa yang sekiranya di rumah itu tidak manfaat, itu kita bersihkan. Ada sepatu yang tidak terpakai, ada panci-panci. Akhirnya kan kita kumpulkan. Ada rosok lewat ya tidak kita tukarkan. Yang penting ini nanti bisa banyak. Dan alhamdulillah sudah terkumpul jadi emas yang beratnya 0,5 itu tadi. Gitu. Sekarang kalau lihat kemarin belinya berapa ini, Bu? Sekitar awalnya? Waktu awal itu sekitar 600 berapa? 400-an tadi ya, Bang Kasman ya? Iya. Jadi 600 mau dijual 600 jadi pasti naik lagi harganya gitu ya? Iya. Ini kan kalau di kami di desa memang butuh uang, jangan ditukar dengan emas. Iya. Jadi yang ditukar emas itu memang pemikiran beliau-beliau itu sayang. Ini kan harusnya sudah tidak terpakai, ini sudah terbuang. Jadi biar jadi emas saja, mungkin besok untuk anak cucu kita. Istilahnya seperti itu dari jamaah. Dan untuk pengumpulannya pun kami seperti yang diistilahkan Bu Siti tadi, kita relawan. Mudahnya di kami, kalau mungkin
apa nggih, pertama pencetus di Bu Siti banyak permasalahan, tapi kalau di kami di Desa Nguri insya Allah sudah ada yang berpengalaman, jadi kita tinggal niru, tinggal niru dan kalau di Buronglah belum bisa dilaksanakan, mungkin di kami di Nguri bisa dilaksanakan, insya Allah sudah bisa berjalan karena kami itu tadi kami jamaah, kami pengurus muslimat melibatkan dari banom-banom yang ada di Desa Nguri. Banom itu apa, Bu? Badan otonomi untuk organisasi Nahdlatul Ulama itu ya, ada Fatayat, itu Fatayat kita libatkan di situ, kita ajak di situ, jadi satu desa insya Allah bisa tercover semua, iya. Jadi yang di muslimat yang di dukuh sana, di RT sana, monggo dikondisikan jamaahnya. Besok bulan depan kita ke bank sampah lewatnya kelompok sana, itu kan kelompok sini lagi, begitu. Insya Allah seperti itu. Berapa sih Bu jumlah di sana tuh jumlah anggota bank sampah? Kalau di tempat jenengan itu? Bank sampahnya masih terbentuk saat ini, jadi baru satu. Itu anggotanya berapa Bu? Bisa ribuan? Enggak, bisa ya 900-an kan per kelompok. Kita punya 20 kelompok. Wah? Iya. 20 kelompok satunya 900-an gitu? Enggak, satu desa itu satu anggotanya desa sekitar 900 ya. Ini ternyata kalau kita total itu juga program baru. Iya. Ya mungkin yang tertarik itu bisa mengumpulkan, bisa kita ambil. Lama-lama kan, oh kok temannya dapat emas, akhirnya dia ikut-ikutan begitu. Artinya programnya ini ya, penarik emas memang nggak tahan pengen memiliki atau gimana sih, Bang? Ya, tinggal ditanya. Iya, kalau sudah ibu-ibu ini kebanyakan itu yang untuk simpanan kalau ya. Anak. Iya. Tapi ternyata, nah ini pemberdayaan ini ternyata ini penarik awal gitu lah, dan programnya bagus banget gitu ya. Sehingga ibu ini bergerak mau mengumpulkan sampah di rumah. Karena dia tahu bahwa sampah bisa menghasilkan emas. Nah ini menurut mereka investasi yang luar biasa. Tetapi gitu ya, nah, di perkembangan waktu ini ternyata nggak cuma emas Bun ya. Apa aja yang dilakukan oleh teman-teman dengan produk-produk ini, ada tas dan sebagainya kayak gitu? Menurut saya kalau produk bukan memang pelaku-pelaku bank sampah tersebut kita kondisikan itu juga mengadakan yaitu pelatihan-pelatihan yang arahnya ke pemberdayaan, dan kebetulan untuk potensi di Desa Dukuh ternyata berkembang untuk produksitasnya. Kan kalau nggak ada emas nggak kumpul mereka. Nah, jadi kalau mereka nggak ada emas ini di bank sampah, mereka nggak ngumpul. Akhirnya kan dari kumpulan itu menghasilkan produk-produk kayak gini. Betul, kita bersamaan kok. Produksi ini sama bank sampah itu waktu itu bersama-sama, waktu berjalannya itu bersama-sama, bukan karena bank sampah baru ada produksi tas, bukan. Oh, sebelumnya udah ada. Berarti kita itu satu langkah, tapi ada beberapa kegiatan yang bersifat positif. Begitupun saya sampaikan semua ibu-ibu yang ada di sini, gerakannya juga sama. Seperti di desa-desa Kediren, Lembian Kulon, Tunggul, Nguri, itu kelanjutan juga untuk pemberdayaan sama. Kita langsung ada mata rantai yang tidak terputus untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberdayakan beliau-beliau yang sudah gerak dan eksekusi di lapangan. Bun, kalau ini yang biasa yang ahli siapa? Pengurus inti. Oh siap. Pengurus inti bank sampah? Bukan pengurus inti khususnya. Oh, pengurus khususnya ini. Ada tas. Selamat siang Bun. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Diana Stuti. Dari produksi tas anyaman yang diberi nama Sedulur Mutiara Mukti, dan saya juga termasuk dari situ sebagai seksi pemasaran. Iya. Bun, ini awalnya dari mana? Kerajinan ini berawal dari mana? Pertama kali kita itu ada pelatihan yang dibimbing langsung dari PKK Ibu ya. Terus selanjutnya kita itu berdiri sendiri, dari pelatihan itu langsung ke kita. Berawal itu mungkin dari 10 orang yang sampai saat ini alhamdulillah bertambah jadi sekitar 15 orang, dan alhamdulillah dari situ 3 tahun yang lalu sampai sekarang ya, itu sudah banyak sekali produksi tas seperti ini sudah kita keluarkan. Gitu. Seperti itu ya. Itu tahun berapa sih mulainya Bu? Start tahun berapa ya Bu? 3 tahun yang lalu. Iya, Oh 2000 ya? Iya. Oh gitu. 2020.
Dari pelatihan itu akhirnya menghasilkan berapa produk ini, Bun? Banyak sekali, Banyak ya? bermacam-macam. Itu dari satu, contohnya ini namanya tas anyaman dari bahan box ya. Ini yang paling sederhana ya? Iya, ini paling sederhana tapi banyak Iya. sekali dinikmati juga yang begitu besar. Biasanya buat kita souvenir, kalau nggak pas selamatan itu suka Oh, ada buat selamatan. tempat snack sama kotak nasi itu berkat ya. Ini juga menggantikan tas kresek lah kayaknya, Bun, Iya, ya? seperti itu kan lebih elit sedikit. Dan lebih bermanfaat daripada Iya. sebuah tas kresek gitu. Iya, Karena betul ini sekali. bisa dimanfaatkan berulang-ulang gitu, Bun, Iya, ya? betul sekali. Dari sampah melawan sampah ini, Bun, ya ceritanya ya. Bun, akhirnya ini ada berapa jenis? Pasti harganya juga beda-beda Iya, dengan yang beda-beda, iya. modelnya gitu. Total berapa model sih, Bun? Banyak sekali sih Banyak kalau ya? yang kayak gini, ini yang paling kalau nggak salah ya. Kalau yang tas kayak gini ini dari bahan 3 dimensi ini modelnya yang paling mahal soalnya pembuatannya juga lumayan sulit. Kalau seperti ini dari bahan jali-jali dengan handle motif Ternyata ini berapa nih, Bun, harganya, Bun? sekitar 12.000. 12. Ini dapat apa? Dapat apa? Itu kan kita ada kita ada dua harga mas, ada harga grosir juga ada harga Eceran, eceran. iya. Kalau grosir itu lebih murah itu minimal ada 24. Bun, tadi yang begini 12.000 dua atau ini satu? Ya satu lah. Oh, ini beda ternyata, Iya. bukan anaknya. Beda. Kalau ini berapa nih, Bun, yang kayak gitu, Bun? Itu di bawah 10.000, mungkin sekitar 8.000. 8.000 Iya. ya. Ini Ini biasanya untuk bahan emboss ini beda-beda bahan. oh, bedanya juga beda. Bahannya lebih keras itu, lebih kuat. Ini biasanya untuk selamatan atau apa nih, Bun, kalau kecil kayak gini? Buat souvenir aja, jadi suka-suka kita sih makanya mau apa gitu. Kalau yang selamatan biasanya yang Yang ini model ya? kayak gitu, iya. Yang Banyak ukurannya. isinya, Bun, nanti, Bun. Iya. Nasi kotak. Satu kotak. Nasi kotak, snack, Ini cukup. panggang satu masuk ini, Bun. Oke. Ini tadi kan bahannya juga macam-macam, kemarin jenisnya juga macam-macam gitu, Bun, ya. Nah, ini yang paling mahal yang mana nih, Bun? Ini. Ini yang keren banget sih. Kayak kalau Ini kayak Bisa dipakai ngantor itu. kayak ini untuk tempat emat juga bisa. iya ya. Ini kan untuk tempat apa namanya berkas-berkas bisa Iya, gitu kan, ya. betul. Motifnya. Kalau yang untuk Iya, motifnya yang karena untuk perempuan 3 dimensi ini ya. tas seperti ini. Ini juga 3 dimensi. Karena kita juga membuatnya sesuai pesanan. Kadang pesan seperti ini harus kita membuat, terus ini enggak. Ada yang pesan saya tolong dibuatkan tas model seperti ini dari bahan ini kayak gitu. Gitu ya. Iya. Kalau ini Harganya berapa pun itu pun ada. Ini 120-an. wow, cuma 120 cuy. Tapi ini kalau ini 150 lebih ini. Oh, ini 150. Oh, Karena beda ya. Ini bahannya kan dari emboss sama kaca. Kalau ini bahannya itu jari-jari. Bahannya lebih mahal. Oh, gitu. Eh, Iya, ini karena lebih jari-jari, efisien ya. ini emboss sama kaca. Oh, gitu. Jadi tergantung bahannya cuy ya. Iya, tergantung bahannya dan Tapi ini Oscar semi kulit gitu. Jadi Hmm. di sini tapi 120 saya bilang sangat ini ya murah. 120. Ini 150 sangat murah. Karena ini bahannya sudah bagus. Ini 3 dimensi, kemudian ada Ini perpaduan Oscar, kulit. itu semi kulit ini. Oh, saya ikut ya. Ah. Iya. Bun, kalau begini berapa lama sih, Bun? Apanya maksudnya? Fokus sehari juga berapa jam selesai. Kadang kalau ibu-ibu kan semua ibu rumah tangga, jadi mungkin bisa dibuat disambi kayak gitu. Oh, gitu. Kecuali ini kalau misalnya yang pesen itu harus secepatnya dibuatkan itu baru disengkol lah istilahnya. Kalau masih ada tenggang waktu ya Iya. bisa agak lama. Kalau Seperti ini juga bisa ini model kayak gitu. nah, yang bling-bling kayak gini Iya. nih. Banyak ibu-ibu juga yang pengen ini ya. Kalau yang Nah, ini. sukanya ini. Nah, ini yang fashionable kayaknya ini ya. Ini sama fashionable cuman kayaknya beda penggunaan. Ini biasanya buat Anak kondangan gitu ya. Yang ini anak muda. Yang ini kayaknya anak muda gitu nah. Kalau ini berapa nih dua-duanya nih, Bun? Harganya Iya. 75. 75 yang sama bawah. 75. 75 juga ya. Tergantung ukuran sih harga juga sebenarnya. Kalau yang itu kan ukurannya M. Ada ukuran S, ada M, ada L. Nah, yang jelas Beda-beda, ini iya. yang Bun ya. Iya. Ini cuma 75.000. Murah banget kan? Yang handle-nya sudah begini loh ya. Kalau yang Ini udah handle-nya, fit ya segini gitu ya. Oh, ini bahkan kayak ini ya kelas fashion yang ada di Milan atau di mana kayak gitu kan? Oh, kalau yang 3 dimensi seperti ini tasnya. ya ini juga ya. Oh,
Ini kalau 1 bulan di grup ini bisa bikin berapa tas kayak gini, Bun? Kalau tas cepat lumayan mahal, pembuatannya juga sulit. Jadi mungkin sesuai pesanan aja. Oh gitu ya. Iya. Pesanan Kalau gitu ada ya. pesanan kita bikin. Yang mahal. Iya, kalau yang mahal itu Iya. Kayak gini gitu ya. yang banyak pesanannya seperti itu malah. Buat Anda mungkin ya yang suka banget dengan ini, nanti bisa komen ya di tautan kita di sana. Anda silahkan aja mau nanya, mau pesan juga boleh gitu ya. Nanti kita sampaikan nanti ya. Grup kita ya. Yang mana, Kalau Bun? tas-tas begini Iya. banyak. Sudah banyak, ya. Kalau seperti ini jarang yang bisa karena di Oh, gitu. produksi kita yang bisa itu Yang hanya tiga 2 orang yang 3 dimensi. Oh yang 3 Yang dimensi. benar-benar mahir gitu. Hmm. Kalau yang lainnya bisa, Hmm. tapi yang benar-benar mahir itu kalau yang 3 dimensi itu hanya 2 orang. Karena harus ini ya. Tingkat kesulitannya juga tinggi. Iya. Heeh. Karena harus ini ya. Kita harus ini bisa membuat efek 3 dimensi itu ya. Betul. Ini bedanya apa dengan pembuatannya kayak gini? Ini mungkin lebih mudah gitu ya dengan Yang dengan lebih mudah bahan. seperti ini. Ya. Pak. Nah itu. Tekniknya beda, tekniknya pembuatannya. Iya, Kali iya, itu iya. bisa sambil merem pun selalu kayak gini bisa. Tapi kalau kayak gitu butuh konsentrasi tinggi. Betul. Ya memang tingkat kesulitannya tinggi, tapi kalau dibilang ini 150 ini sangat murah banget. Murah Dari banget. sisi bahannya juga bagus gitu loh ya. Buat Anda yang mau ke kantor atau buat apa gitu, nah silakan nanti komen aja. Nanti akan saya lanjutkan gitu. Bisa juga pesan di sini gitu ya. Bun, kita lanjut ke ini Bun. Kalau sekarang Bun ya, ini penjualannya sampai di mana aja nih Bun? Masing Media sosial. teman kayak gitu, anggota itu WA masing-masing, nanti ada yang komen pesan-pesan kayak gitu. Alhamdulillah dari situ terus kita kalau ke Facebook apa belum pernah kita jarang, malah dari WA aja pemasaran. Tapi alhamdulillah sudah kemana-mana. Seperti ini juga sudah sampai luar kota ya Bu. Luar kota. Sudah pernah nyampe Kerawang juga ini. Akhirnya nggak cuma di sini mainnya Iya, ya, udah ke benar. Kerawang. Kalau negeri mungkin sudah Bun, ada pesan gitu, Oh, keren. Nah mungkin ini mau lebaran Bun ya. Nah mungkin bisa dimanfaatkan dong buat TKI atau siapapun yang pulang kampung kayak gitu. Nah ini nanti kalau pesan kemana Bun biar kita jelasin nanti ya. Nah ini kemana nih? Pesannya kemana Bun? Ke Ibu Siti Romlah aja enggak Ya apa-apa. udah. Buat kalian, jadi buat kalian nanti yang pengen tas kayak gini ya, harganya cuma 75.000 cuy kayak gini, kerennya ini. Anda pokoknya nanti kita akan berikan deskripsinya di bawah tayangan kita gitu ya. Nah ini fashionable banget gitu loh ya. Yang pasti dari buku ini sudah murah, kualitasnya cukup bagus banget gitu loh ya. Bun, ke depan ini mau dikembangkan kemana Bun? Alhamdulillah sudah nyampe ke luar negeri yang gitu prosesnya sekarang. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya terus tetap berkembang dan berkembang lagi sampai tetap ke luar kota, ke luar negeri seperti itu. Emang ada modal Bun? Ya. Mana sih kesulitan? Ada nggak sebenarnya perbankan yang mungkin menawarkan produk ini, yang menawarkan untuk saya support untuk dikembangkan kayak gitu, ada nggak sih Bun? Dari perbankan sejauh ini? Sampai detik ini belum, tapi perjalanan kita karena berhubung di tempat kami itu memang ya sebagian besar kan ibu rumah tangga. Ya. Beda dengan suatu tempat yang di situ benar-benar pekerjaannya adalah menganyam. Jadi sampai saat ini untuk menerima pesanan itu kami sudah kewalahan gitu. Nah, gitu. Nah, makanya ini beliau-beliau ini juga penggerak juga di wilayahnya untuk mengembangkan keterampilan selain bank sampah. Beliau menikah saking lebihan kulon. Perbankan sebenarnya bukan hanya membantu keuangan aja, seharusnya dia juga punya binaan seperti ini ya. Jadi buat Anda yang mungkin orang perbankan, ini cukup disayangkan kalau beliau-beliau ini yang sudah kreatif luar biasa kayak gini, kemudian tidak ada bantu gitu ya. Baik mungkin dari sisi permodalan ya, peningkatan SDM ya maupun pemasaran. Nah ini nanti akan kita datangkan Bun, ini perbankan kenapa nggak mau membantu? Ini hal-hal yang ini penghasilan tambahan ya buat ibu-ibu, tetapi bisa menggerakkan perekonomian di daerah gitu ya. Ini keren banget, dan juga nggak cuma ini loh ibu-ibu ini, selain sampah tadi sudah membantu membersihkan desa dengan sampah. Mohon maaf Bun ya, pemerintah aja sekarang kesulitan untuk memberantas sampah.
ya kan? Jenengan ini dengan kreasi yang kayak gini akhirnya bisa membersihkan, mengajak warga untuk kreatif mengolah sampah. Nah ini seharusnya ada setidaknya penghargaan untuk mereka. Nanti akan kita tanya, jangan takut Bun, pokoknya perbankan ini harus kita tanya nanti Bun. Kenapa nggak turun membantu masyarakat yang sudah kreatif kayak gini? Nah selain tas tadi ada yang namanya jelantah. Emang diapain sih Bu jelantah itu kan nggak dipakai goreng lagi juga nggak bisa. Iya, terima kasih. Iya. Saya dari Lembian Kulon, Ibu Dwi Herlinawati. Dwi Herlinawati. Iya. Saya dulu sering jelantah kan seminggu sekali ganti. Suami saya kan jualan Goreng ya? sempolan. Sempolan itu kan setiap seminggu sekali itu pasti diganti minyaknya. Artinya kan nggak bisa dipakai lagi gitu ya? Sebelum kenal dengan Bu Romlah, itu kan biasanya saya buangin. Karena saya kan nggak tahu kalau memang jelantah itu bisa Jadi duit gitu. Jadi mas, dan bisa jadi emas. Iya. Oh iya. Sekitar tahun 2022 kenal dengan Bu Rom itu awal 2022 itu. 2020. Iya. Gak apa-apa, ini kedengeran dong. Artinya kalau dulu sekali seminggu buangnya berapa liter tuh? Kira-kira ada satu botol aqua yang 1,5 liter itu. Oh 1,5 liter. Iya. Nah, itu setiap minggu ya? Iya, setiap minggu itu segitu. Wah, kalau itu kan 1,5 liter, kalau 1 bulan itu bisa 6 liter Bun ya? Kadang satu Lebih. bulan itu kan sampai 10 sampai 12 kilo dapatnya itu. Gitu, iya. Artinya kalau dari jenengan boleh dikumpulkan, Iya, itu satu. ditukar atau gimana? Ya ditukar. Terus pertama kali kan Ibu Siti ini tanya, ini uangnya ditabung apa ditukar emas gitu kan? Iya. Sudah ngumpul berapa bulan? Saya bilang udah ditukar emas aja Bu gitu. Tuh. Itu pertama kali dapat emas berapa gram sih Bun? Ini saya dapat yang 0,25 dapat 2. Terus yang terakhir ini kan ada 0,1. 0,1. Iya. Total berapa ngumpulnya Bun sekarang itu? Berarti ini 0,1,5 ya Bu? Berarti Nol- kalau ini beratan mana sama ini Bun? Ya berarti ini. Oh berarti ini ya? Iya. Ini Tunggu kan- Bun ini gitu ya. Akhirnya setelah itu Bun sekarang nggak pernah dibuangin lagi ya? Nggak pernah, saya kumpulin. Nah selain minyak jelantah apa Bun yang dengan apa dengan pengolahan sampah itu? Usaha saya kan catering, terus kue kering apa juga saya. Dikumpulin juga jadi apa jelantahnya gitu ya? Iya, jelantahnya itu. Tuh. Nah sekarang artinya dengan memanfaatkan jelantah juga. Saya itu kan kalau di rumah, kalau pagi saya ngajar anak-anak kecil, anak TK, sekolah TK gitu. Terus kalau ada pesanan ya pesanan apa saja saya ada. Itu ada makanan, Makanan, kering terus atau apa kue gitu ya? kering, terus kue ulang tahun juga. Iya. Artinya sekarang sampah di rumah jadi. Kan plastiknya kan banyak, jadi kan sekarang saya kumpulin. Nah ini saya mau tanya Bun. Lalu juga itu dipisah-pisahkan kantong plastik Ya. bekas bungkus-bungkus tepung-tepung itu kan banyak. Iya. Jadi kan saya kumpulin sekarang. Kalau dulu kan saya buangin. Sekarang saya yang punya. Iya. Sekarang jadi Sekarang emas. jadi emas gitu ya. Iya. Oke. Kita fleksibel ya dengan tabungan emas ini kan masyarakat sampah apapun diterima gitu ya untuk dijadikan emas gitu ya. Nah ini kalau itu tadi kan ngumpulnya kecil-kecil kayak gitu. Nah ini saya pengen dong kalau kayak gini nih seperti apa? Mungkin harus ngumpulin dulu atau yang kecil-kecil bisa ditukar satu kayak gitu Bun. Bisa, apalagi yang Iya. yang masih yang saya sampaikan 0,025 gram tadi Iya. itu kalau itu bisa langsung ditukar dengan 1 gram emas antam. Gitu. Nah, bedanya mini gold sama antam itu, kalau antam itu kan kalau dibawa ke luar negeri itu sudah bisa diperjualbelikan, tapi kalau mini gold belum, gitu ya. Ada rencana mau keluar negeri Bun? Banyak bisa ditukar ke antam gitu ya, mau dibawa ke luar negeri mungkin gitu Betul. ya. Bisa. Nah Bun, kalau ini kan artinya sorry. Ini kalau sekarang Bun yang saya jadi ngomong apa sih? Nah ini Bun, ini terkait ini kan menjelang lebaran. Iya. Saya yakin banyak banget kebutuhan ibu-ibu ini kan. Iya. Ya nggak cuma baju lebaran doang gitu. Itu mikir kue dan sebagainya. Nah,
Ini saya dengar tadi ada sembako juga yang bisa tukar sembako. Ini seperti apa Bu di Bangsa Panjenengan ini? Ya nominal tabungannya di dalam tabungan tersebut berapa? Nominal berapa yang ada di tabungan nasabah itu kan bisa ditukarkan sembako, itu kan ya mungkin jumlah tersebut bisa ditukarkan seperti minyak, gula, beras bisa. Itu kan kadang-kadang ada yang 1 tahun baru diambil, 2 tahun baru diambil. Jadi kemarin ada yang diambil itu uang, ada yang bisa mencapai 600 lebih 1 tahun. Uang. Bisa lebaran beneran itu ya? Iya, sampah-sampah itu. Benar dari ngumpulin sampah gitu. Iya betul. Ini mau lebaran seperti apa? Siapa yang mungkin persiapan dengan kehadiran bank sampah ini Bu? Ya, kayak takut semua deh. Jangan Bu. Nah ini manfaat dari kehadiran bank sampah ini dengan lebaran ini seperti apa? Dirasakan nggak sih Bu? Kemudian nggak cuma emas gitu ya? Rasanya gimana Bu? Memanfaatkan disebut uangnya tabungan itu buat lebaran kayak gitu? Ya mungkin kalau memang ada yang ditabung uang, mungkin kan ada yang khusus kelompok diambilin itu. Cuma kan saya belum tahu jumlahnya berapa, kan udah lama sebelum kenal Bu Siti kan dikumpulkan di Desa Lembean Kulon khusus. Terus setelah saya kenal Bu Siti, jadi saya kumpulkan ke Bu Siti. Karena kepingin jadi emas. Iya, pengen jadi emas. Cuma yang di Lembean Kulon sendiri itu saya belum tahu, kan sudah lama juga. Di desa Dukuh ini gitu ya, dan desa sekitarnya tentunya gitu ya. Jadi ini juga mendukung kerajinan, kemudian bahkan sampah apapun ya itu diterima gitu ya. Jelantah aja jadi emas di sana gitu ya. Kemudian kresek atau plastik-plastik yang mungkin di tempat lain nggak laku Bun ya, yang kresek kayak gitu ya. Itu paling banyak sampah yang kresek yang itu ya, yang kayak bungkus-bungkus itu nggak laku ya. Saya juga banyak itu. Dan itu belum nggak laku ya. Kan saya buang itu. Dibakar. Di tangan Bunda ini emas gitu ya. Jadi emas. Ya, dan moga-moga nanti tetap menghasilkan inovasi. Nah, Bun, inovasi apa lagi Bun selain tadi ada jelantah, ada ini, ada emas ini. Inovasi apa lagi yang dihadirkan Bank Sampah Panjenengan itu? Kalau inovasi itu sebenarnya banyak, cuman untuk di lapangan kita menyesuaikan potensi di wilayahnya masing-masing. Yeah. Jadi kalau saya memberikan inovasi di situ belum tentu bisa mengena untuk masyarakat. Tapi khususnya yang sampah jadi emas itu kelihatannya kita itu kayak serpak kompak itu. Nah, beliau ini kan dia orangnya diam, tapi di lapangan luar biasa. Tukang oyak-oyak gitu di lingkungannya untuk mengumpulkan sampah tersebut. Jadi penggerak utama di wilayahnya. Gitu ya. Seperti Mbak Erli juga itu dari Tunggul. Walaupun mungkin kita nggak usaha menyampaikan perjuangan kita yang luar biasa gitu. Jadi perjuangan beliau luar biasa di wilayahnya masing-masing. Iya, turun langsung ke lapangan gitu. Iya, karena nun sewu. Keren banget. Maybe tanpa eksekusi sebuah ilusi. Nanti saya jadikan closing itu Bun ya. Ibu, saya ngobrol sebentar dong Bu terkait oyak-oyak itu Bu. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umi Salama. Saya dari Desa Kediren. Saya di sini juga karena saya tahu bahwa sampah itu sebetulnya masalah bagi masyarakat. Tapi dengan kita mengadakan bank sampah, ternyata sampah menjadi emas, bisa menjadi berkah untuk semua masyarakat. Awalnya memang gimana ya, untuk mengajak masyarakat itu juga ada rintangan. Contohnya ya, dikata-katain, dibuliin atau gimana gitu. Tapi ternyata lama kelamaan setelah Bu Siti ngasih sosialisasi di jamaah kami, ternyata banyak peminatnya. Artinya mereka belum merasakan manfaatnya gitu ya? Iya. Karena mereka belum tahu apa itu bank sampah, belum tahu.
dikirain bank sampah itu seperti rosok atau gimana. Setelah tahu mereka alhamdulillah sekarang udah ada anggota. Padahal saya baru loh. Berapa Bun? Ada 30. Di tempat jenengan 23 ya? ya? 23 apa? Di tempat jenengan gitu ya? Iya, tempat saya. Iya, nasabah. 24 ya? Iya, iya. Itu berapa lama sih Bun jenengan bergabung dengan Bu Roma? Saya baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya? Oh, keren. Sudah ngumpulin emasnya berapa Bun? Saya belum, kalau Belum. emas saya belum. Tapi udah berapa? Tapi rencana saya insya Allah bulan depan Iya. bisa saya memiliki Karena emas. maunya yang langsung besar. Oh gitu. Nggak mau yang 0, ya? Tahun ini malah ini Bun ya? Saking semangatnya. Gitu, keren banget. Gitu. Mengadakan sosialisasi, emangnya nggak pakai dana, emangnya nggak pakai iuran, Iya. gitu kata masyarakat. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah Bu Siti Romlah masuk di jamaah kami, mereka semua antusias. Bahkan sampai sekarang berlomba-lomba ingin mendapatkan lebih banyak dari yang lain begitu. Artinya kalau dulu sampah itu dibakar, sekarang dikumpulin. Iya, seperti yang dikatakan Bu Endang tadi, Iya. kecuali swalamo. Saya jadi dapat 2 clue nih sama pemirsa Lawu nih. Nah Bun, terima kasih Bun ya. Tetap semangat berjuang, pokoknya jangan patah semangat. Besok pokoknya kalau dibully lagi, ini saya punya emas gitu ya Bun ya. Betul, sekarang kuncinya sih itu. Nah Bun, kalau jenengan sendiri Bun punya pengalaman apa Bun terkait ini sampah bisa jadi emas, bisa sampah apapun kecuali Berdiri sendiri. gubernur tadi. Iya, satu orang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sendiri. Gitu ya. Iya. Sebelum kenal Bunda Roma. Ya, itu belum lah. Oh gitu. Iya. Tapi Oh, di di desa, desanya iya, gitu ya. Di desa ya. Dibully juga sama ibu ya? Ya kalau dibully enggak ada. Iya. Adanya 1 orang dibully. Desa tuh ada bilangnya gitu. Iya, iya, Tapi iya. sampai sekarang enggak jalan. Oh ya, desa enak ngomong lampu saya gitu ya. Iya, bilangnya gitu. Udah saya ikut yang jalan dulu gitu. Bun, kalau itu tahun berapa jenengan mulai bergerak untuk mengulas Sudah sampah lama itu? saya. Oh sudah ya. Iya. Ya, satu desa itu Mbak Eli kan secara kebetulan belum berani ya menyampaikan kepingin tahu sendiri gimana perjalanannya, pengalamannya dan manfaatnya. Iya. Setelah beliau tahu dan gimana itu tanpa istilahnya memberitahukan banyak orang, ternyata di sekelilingnya sudah tahu kok Mbak Eli dapat emas, Mbak Eli dapat emas gitu. Jadinya kepo secara langsung itu jadinya Semua ikut. bergabung. Iya, ikut gabung. Bun, artinya kalau dengan sendiri semakin banyak dong sampah yang terkumpul gitu. Kan warga buang sama jangan kampung gitu ya. Ya awalnya ikut sosialisasi. Di sosialisasi kan Bu, di desa jenengan aja yang ambil gitu. Enggak tuh ada. Ya itu kan proses gitu ya. Akhirnya warga juga tahu dan pengen gitu ya dengan pengumpulan sampah gitu ya. Sekarang berapa sampah Bun punya? Sampah punya. Emas berapa? Punya emas juga? Banyak loh. 4 keping. Banyak ya. Iya. 4 keping yang segini. Bukan. Yang di bawahnya. 0,1 sama Iya. 0,25. Iya. Ini masih tetap ngumpulin sampah Bun? Lanjut. Masih lanjut. Maunya berapa kilo sih Bun? Masih berapa? Maunya berapa dapat emas itu? Sampai nanti nanya. Selama ada sampah, ya. Oke. Saya kembali ke saya juga takjub gitu loh Bun dengan langkah beliau gitu kan. Terkait memerangi sampah. Nah, ini pemerintah aja kesulitan untuk memerangi sampah gitu nah. Sejauh ini Bun, dari pemeran pemerintah ada nggak sih Bun yang mungkin support jenengan seperti apa gitu? Support pemerintah ya. Dari alhamdulillah perjuangan awal memang luar biasa ya, tidak perlu saya sampaikan, biar saya saja yang mengalami yang luar biasa itu yang kami sampaikan yang manis-manis saja. Dan secara kebetulan kan waktu itu tahun 2021 itu setiap kegiatan tentang sampah itu satu kecamatan Lendian itu hanya saya. Jadi saya ikut ke, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena dari pihak mungkin Dinas Lingkungan Hidup juga, terus dari Asopsi yang di situ saya juga masuk dalam kepengurusan Asopsi yaitu Asosiasi Bank Sampah Indonesia, dan ini memang bantu. Dan insya Allah nanti tahun ini kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dari gerakan Asopsi tersebut. Dan
insya Allah ibu-ibu ini dalam kegiatan sampah apapun nanti akan saya libatkan, karena untuk kegiatan kita butuh pelaku-pelaku yang luar biasa. Kalau penonton banyak. Penonton banyak iya. Tapi nggak dapat emas. Makanya hanya tepuk tangan saja kalau penonton. Yang kita butuhkan di lapangan. Karena secara berkelanjutan tentang wacana itu sudah biasa. Tetapi kalau di lapangan eksekusi belum tentu semuanya bisa dan mau. Gitu. Jadi ya seperti tadi, kalau kepingin mimpinya terwujud, ya harus benar-benar mau eksekusi. Mimpi tanpa eksekusi hanyalah ilusi. Keren banget ini Bun. Kalau ke depan ini mau apa? Apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan jenengan itu? Dan rencana jenengan ke depan apa itu dengan Bank Sampah? Khususnya kami atau semuanya? Ya semuanya, karena ini kan juga bagian dari jenengan juga. Iya, khususnya kedepannya semua kegiatan Bank Sampah akan berkelanjutan, dan alhamdulillah kami luar biasa untuk khususnya Dinas Lingkungan Hidup juga sekarang juga mendampingi kami, khususnya yang di desa-desa. Mungkin secara apa itu di Lembian kita kan tempat yang paling jauh ya, Kabupaten Magetan, tapi alhamdulillah kemarin Dinas Lingkungan Hidup juga turun sendiri di situ, dan khususnya kegiatan apapun seperti yang berhubungan dengan pelatihan ya, ada hubungannya dengan Bank Sampah, nanti ibu-ibu juga responnya juga bagus dan akan siap untuk selalu bergerak dalam kegiatan Bank Sampah apapun itu kegiatannya. Iya, saya nggak bisa ngomong lagi nih dengan ibu-ibu yang luar biasa ini gitu loh, karena apa? Aduh, inovasinya luar biasa sih. Dan ingat, berjuang sendirian dulunya, tidak ada bantuan siapapun. Untuk mohon maaf, warga lain itu menganggap sampah adalah musibah, dan mereka tidak menyadari untuk memungut atau mengumpulkan sampah. Mereka lah yang pertama kali untuk berusaha sendiri mengumpulkan, dan tidak semudah itu menjadikan sampah menjadi emas. Mereka berinovasi agar sampah itu bisa menjadi kepingan emas seperti ini. Mungkin Anda kalau lihat ini pasti pingin, tetapi Anda juga harus belajar dari apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan ini. Karena emas ini hanya sebuah mimpi ya. Kalau nggak dieksekusi mengumpulkan sampah ya, ini hanya sebuah ilusi. Tapi bagaimanapun ya, ini juga ini Bun. Nah, properti yang kita punya ini juga dari sampah ini. Ya, Sapu Jagat. Nah, ini terima kasih banyak untuk Bank Sampah Sapu Jagat. Ini juga salah satu inovasi yang luar biasa juga, di mana hasil pengelolaan sampah ini menjadi kursi-kursi yang cantik ini. Anda juga bisa pesan kursi-kursi tersebut ke Bank Sampah gitu ya. Dan Anda juga bisa nih pesan ini, waduh keren banget pokoknya ini ya. Jadi yang mau pengen atau pengen dapat tahu lebih lanjut terkait produk ini, nanti silahkan komen ya di bawah tayangan ini di Lawu TV. Nanti akan kita deskripsikan untuk hal tersebut. Bu, terima kasih banyak semuanya Bu, kehadirannya Bu, luar biasa. Saya jadi terharu. Terima kasih Bu ya. Ini masih Dapat perjuangan itu. saya tidak akan mengambil perjuangan mereka. Saya sudah mendapatkan berkah dari karena menulis beliau Bu, saya jadi nomor 1 kemarin. Aku sendiri kan. Ya masih terima kasih, inovasi yang luar biasa. Saya juga jadi semangat untuk mengumpulkan sampah biar dapat ini ya. Jadi selamat sekali, terima kasih banyak untuk energi positif yang dibagikan ke saya. Anda juga harus mengikuti energi positif dari mereka gitu ya. Oke, kita akhiri sekian. Oma, diskusi. Oke, sudah? Oke, di rumah diskusi Bun, kita juga punya produk andalan dari terung gitu. Nah, ini juga semoga bisa memicu untuk perkembangan tempe terung namanya Bun. Nah, ini kita bagi satu-satu untuk semuanya Bun, jadi jangan berebut. Nanti monggo dirasakan nikmatnya tempe terung itu seperti apa. Biasanya ketagihan Bun nanti Bun. Ketagihan makannya, bukan ketagihan minta sini gitu kan. Bukan kita gitu ya. Tapi yang pasti ketagihan untuk merasakan tempe terung. Nanti bisa menghubungi kita juga nanti ya. Bagaimana mendapatkan tempe terung gitu ya. Oke, makasih banyak Bun ya. Nah ini satu-satu Bun ya. Ya Bun.